Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh menyambut tahun 2021 bersama-sama di dalam ibadah perenungan online. Kami boleh menghadap ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk setahun ke depan. Bahkan Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami untuk bekal kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap daripada kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun 2021. Kayaknya 2020 berlangsung cepat sekali ya. Karena di seluruh dunia tidak ada hal yang begitu istimewa kecuali satu. Kita semua sedang menghadapi pandemi. Bahkan akhir-akhir ini khususnya di Indonesia mengalami lonjakan yang luar biasa ya. Dalam arti yang tidak baik. Banyak penyebaran baru, banyak orang-orang yang terkena, bahkan dikatakan di luar negeri pun ada varian baru atau mutasi daripada virus yang sudah ada. Sangat jelas sekali yang terdampak, kita tahu pariwisata, penerbangan ya, itu katanya udah mulai membaik, tapi tahu-tahu tiba-tiba dengan varian baru yang konon keluar dari Inggris ya. Itu Inggris di lockdown dan seluruh dunia menutup diri terhadap Inggris, sehingga saham-saham penerbangan jatuh lagi. Banyak terjadi cancellation. Bahkan terakhir kita lihat, kita dengar bahwa di China sudah tidak boleh keluar, orang dari China tidak boleh keluar negeri, maupun mereka juga sudah menutup diri karena ada gelombang kedua yang sepertinya lebih buruk daripada yang pertama. Tapi terlepas daripada itu, kita percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan melewati semua ini, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi topik yang akan kita bicarakan adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi ada satu perikop di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ya. Judul perikopnya adalah berdoa untuk spiritual strength atau kekuatan rohani atau inner being. Saya akan mulai membacakan mulai Efesus 3 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dikatakan bahwa oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Kenapa dimeteraikan? Karena setiap orang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan dia adalah Immanuel, atau penyertaannya adalah kekal. Jadi sekali menyertai itu adalah untuk selama-lamanya. Dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan oleh Roh Kudus itu, maka iman kita akan membuat kita percaya bahwa kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi kuncinya untuk tahun 2021 adalah kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Di ayat berikutnya, ayat 18, dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah,
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua tahu bahwa Rasul Paulus ketika menulis surat ini, Rasul Paulus ada di dalam tahanan di Roma. Meskipun dia dipenjara di rumahnya sendiri, istilahnya dia tahanan rumah. Tetapi kondisinya Rasul Paulus kondisi tidak enak. Karena dia sudah tahu ketika dia menulis surat Efesus dan surat Kolose pada saat waktu yang hampir bersamaan. Dia dalam kondisi yang tidak enak, saudaraku. Dalam posisi yang kurang menyenangkan. Tetapi dia tetap mengingatkan kepada saudara dan saya untuk kita hidup berdasar, berakar dan berdasar dalam kasih, dan untuk kita bisa mengerti dan mengenali kasih yang Tuhan ingin kita semua tahu. Jadi kalau kita ngambil surat ekspositori dari kitab Efesus, itu ada dua bagian, saudara. Bagian pertama adalah ayat pasal 1 sampai pasal 3, bagian kedua adalah pasal 4 sampai pasal 6. Jadi surat Efesus agak mirip dengan surat Kolose ya. Pesannya terhadap jemaat di Kolose mirip dengan pesan terhadap jemaat di Efesus. Tapi yang kita lihat dari eksposisi surat Efesus adalah pasal 1 sampai pasal 3 berbicara mengenai identitas. Bagaimana menjadi anak Tuhan. Dan di pasal 3-nya khusus yang kita baca perikop terakhir dikatakan kita harus percaya karena Roh Kudus yang membuat kita beriman bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Satu. Oleh karena itu kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, untuk supaya kita bisa berakar berdasar, kita harus mengenal dan mengerti apa yang dimaksud dengan kasih yang dibicarakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita bicara Rasul Paulus hidupnya menderita ketika dia sedang menulis surat ini. Bahkan kalau kita lihat sepanjang perjalanan pelayanannya, dia banyak menulis kitab-kitab perjanjian baru itu ketika dia dalam tahanan. Jadi kalau kita tahu sebelum Rasul Paulus ikut Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat terpandang. Dia adalah ahli Taurat, bahkan dikatakan dia bakal menjadi rabi menggantikan Gamaliel. Jadi dia itu termasuk orang penting di dalam dunia perrabian atau di dunia orang Yahudi. Rasul Paulus ini kedudukannya tinggi sekali, saudara. Tapi ketika dia ikut Tuhan, ternyata apa, saudaraku? Dia kehilangan semuanya itu. Bahkan dia dikejar-kejar oleh ahli Farisi, orang Farisi itu mau dibunuh karena dianggap dia berkhianat. Tetapi di dalam segala penderitaannya, di dalam ikut Yesus memberitakan Injil, dia tetap mengatakan bahwa kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, ini yang luar biasa, saudaraku. Nah, kita lihat eksposisi dari Efesus yang fase pertama ketiga mengatakan identitas diri kita, bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Dikatakan kita berakar dan berdasar dalam kasih. Yang fase 4 sampai fase 6 itu nanti kita bisa bicarakan di lain episode. Karena sangat penting untuk mengetahui seluruhan kitab secara utuh, saudaraku. Bukan hanya bagaimana menjadi orang Kristen, tapi bagaimana kita menyelesaikan apa yang Bapa taruh atau Bapa telah rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bicara mengenai pasal 4 sampai pasal 6. Saudara kalau baca bukunya Watchmeni menjelaskan dengan sangat baik sekali. Di mana dikatakan berduduk, berdiri, dan sit, stand, and walk. Dan berjalan. Itu adalah gambaran dari eksposisi dari Efesus, kitab Efesus. Kita lihat di tahun 2021 dari perikop yang sudah kita baca ada 4 poin yang kita perlu untuk lakukan secara intensif, saudaraku. Yang pertama adalah berdoa untuk kita supaya mendapat kekuatan rohani atau spiritual being atau inner being kita. Yang kedua adalah meningkatkan iman melalui firman Tuhan. Ketiga adalah mengenal Yesus atau kasih itu. Keempat, kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Yang pertama doa. Kita pernah menyinggung di khotbah yang lalu ya. Tayangannya kita tayangkan.
Saudara bisa ikutin linknya. Jadi doa, apa itu berdoa? Kenapa Tuhan minta kita berdoa? Karena berdoa merupakan hak istimewa sebagai anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita sebagai anak berkomunikasi dengan Bapak kita. Kita punya hak istimewa. Sewaktu-waktu kita mau bicara, ketemu dengan orang tua kita, meskipun orang tua kita adalah pejabat, meskipun orang tua kita adalah orang penting, tapi prosedur yang kita jalani bukanlah sebagai seorang menghadap ke pejabat, tapi seorang anak menghadap kepada ayahnya. Dan itu merupakan hak istimewa, saudaraku. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus berkomunikasi kepada Bapa tanpa satu perasaan kita tidak layak. Karena seringkali kadang-kadang ketika kita mau berdoa kita merasa diri kita tidak layak. Kita merasa kita belum melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita merasa kita tidak berharga di mata Tuhan. Kita merasa kita mendukakan hati Roh Kudus. Kita merasa kita najis, tidak kudus, sehingga kita tidak berani untuk menghadap kepada Bapa. Yang sering saya dengar adalah ketika waktu kita ada dalam gereja, kita mau melakukan perjamuan kudus dan mereka merasa, oh saya kali ini tidak layak untuk menghadap Bapa, sehingga mereka tidak mau ikut perjamuan kudus. Padahal tidak ada satupun dari kita yang layak oleh karena perbuatan kita. Kita semua layak dan kudus karena darah Yesus yang membasuh setiap daripada orang percaya, sehingga di hadapan Bapa kita adalah kudus karena Tuhan melihat kurban yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan itu yang membuat kita layak. Tidak ada satupun saudara atau saya atau bahkan nabi-nabi, Rasul Paulus atau siapapun murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal itu layak di hadapan Bapa karena perbuatan mereka. Tetapi kita semua layak karena darah Yesus, karena kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga membuat darahnya membasuh kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jadi doa adalah hak istimewa daripada saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan untuk kita sewaktu-waktu menghadap Bapa. Justru pada waktu kita lemah, justru pada waktu kita berdosa, justru pada waktu kita tidak kudus, kita harus berdoa kepada Bapa untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bisa keluar dari pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami. Jadi bukan malahan kita tidak mau berdoa. Jadi doa itulah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan mengatakan berdoalah untuk inner being, untuk spiritual strength. Karena saudara dan saya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang membuat kita itu bukan manusia biasa, saudara. Membuat saudara dan saya menjadi manusia-manusia ilahi yang memiliki kodrat ilahi. Sama seperti handphone. Kita bukan handphone biasa, tapi kita handphone Android. Ketika Android ini tidak memiliki data atau wifi, maka Android ini tidak bisa berfungsi lebih daripada handphone biasa. Seperti kita kalau bicara Nokia jadul, Nokia zaman dulu yang hanya bisa untuk telepon. Kita bukan jenis handphone itu, saudara. Kita adalah manusia-manusia ilahi. Dan keilahian kita akan keluar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita membuat kita makin kokoh di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Dia. Dikatakan keutamaan mengenal Tuhan. Kenapa kita harus mengenal Yesus? Dikatakan di poin ketiga, kita harus mengenal Dia. Di 2 Petrus 3 ayat 18 kali, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena tanpa kita mengenal Dia, kita tidak akan berakar, tidak akan bisa berakar dan berdasar di dalam Kristus. Karena tanpa kita mengenal Dia, sama seperti kalau orang mau pacaran, saudaraku, tanpa mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin bagi mereka tahu-tahu bisa jatuh cinta, bahkan dikatakan berakar dan berdasar. Tidak mungkin, saudaraku. Kita harus mengenal, karena pengenalan itu sangat penting. Dan yang kedua tadi dikatakan, iman kita harus bertumbuh. Kita harus makin beriman kepada Kristus. Dikatakan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa tidak dikatakan firman Allah?
Alkitab adalah berisi firman Allah, tapi secara spesifik, secara khusus di ayat ini dikatakan firman Kristus. Roma adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan firman Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunaninya. Karena yang dimaksud adalah firman yang berbicara mengenai Kristus. Saudara bisa ikutin link yang dicantumkan di bawah mengenai firman. Ada 3 bagian, saudaraku. Saudara bisa melihat bagaimana firman itu bisa membuat kita makin mengenal Allah. Dan kenapa dikatakan firman Kristus? Karena Kristus adalah puncak pewahyuan dari firman yang ditulis di Alkitab. Jadi kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua itu berbicara mengenai Kristus. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Saya katakan tersurat adalah ketika ditulis secara spesifik. Sama ketika pada perikop di mana Tuhan Yesus berjalan menemani murid Tuhan Yesus yang berjalan ke perjalanan Emmaus. Di situ dikatakan pada akhir dari perjalanannya Tuhan Yesus mengatakan, tidakkah engkau mengerti bahwa semua yang ditulis oleh kitab para nabi adalah mengarah kepada Kristus. Jadi semua perjanjian lama itu berbicara mengenai nubuatan. Bagaimana nanti Tuhan akan mengutus Mesias. Allah akan mengutus Mesias turun sebagai anak manusia. Dipersembahkan di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya kita semua boleh beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu adalah puncak daripada pewahyuan. Jadi Kristus, kenapa dikatakan firman Kristus? Karena ketika kita mengerti apa yang Alkitab tuliskan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa itu semua adalah mengenai Tuhan Yesus. Bagaimana dia dinubuatkan dan sampai digenapi di dalam kelahirannya, Natal, barusan yang kita rayakan, peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib pada waktu kita memperingati Paskah. Itu adalah semua untuk membuat saudara dan saya mengerti dan mengenal mengenai Yesus. Jadi firman, kalau kita melihat firman, ada wahyu umum. Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengenal Tuhan melalui apa? Ciptaan alam semesta. Itu adalah pewahyuan umum. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi, bagaimana Tuhan menciptakan sorga, langit, bagaimana Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Itu adalah pewahyuan umum. Bagaimana kita bisa mengenal dia sebagai pencipta yang maha kuasa. Dia bisa menciptakan banyak hal. Dia bisa melakukan semua hal untuk supaya kita mengerti bahwa betapa maha kuasanya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tetapi lebih khusus lagi di pewahyuan umum adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat Kristus ada. Kristus diceritakan mulai dari kitab Perjanjian Lama. Kristus dinubuatkan akan lahir. Di Yesaya 9 dinubuatkan akan lahir seorang penasihat ajaib, seorang bapa yang kekal, seorang raja yang luar biasa, dan raja damai. Itu semua adalah nubuatan mengenai bagaimana nanti Mesias akan diturunkan dan akan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Dan itu adalah semua yang telah dinyatakan di kitab suci. Dan semua itu digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus pada waktu Natal. Sehingga saudara dan saya, setiap Natal kita memperingati bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya, kepada dunia. Di Yohanes 3:16, begitu besar dia mengasihi dunia, sehingga dia mengutus anaknya. Sehingga barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah puncak daripada pewahyuan dari semua firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman itu akan meningkatkan iman saudara dan saya. Dan peningkatan iman itu diperlukan. Karena apa? Karena dengan iman yang makin kuat di dalam Yesus, maka memampukan saudara dan saya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Memampukan saudara dan saya untuk berakar dan berdasar di dalam kasih.
Jadi keutamaan mengenal Tuhan dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan untuk poin yang terakhir, poin yang sangat penting, 2021, kita tidak tahu secara bisnis, banyak bisnismen mengalami kebangkrutan. Secara negara pun dikatakan banyak negara yang bangkrut, saudaraku. Karena mereka tidak bisa memenuhi kewajiban mereka, tidak ada penghasilan, perekonomian semua turun. Kalau kita lihat di negara-negara yang tidak ada penghasilan sama sekali, bahkan negara yang sangat besar seperti Amerika pun mengalami defisit yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tidak ada penghasilan. Ketika sebuah negara di lockdown, tidak ada yang boleh keluar rumah. Bahkan pada saat tahun baru ini pun banyak tempat tidak diperbolehkan untuk mengadakan acara, sehingga mereka tidak bisa membuka bisnis mereka. Jadi kita tidak tahu 2021 seberapa lama bisnis-bisnisnya akan mengalami pemulihan kembali. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, meterai Tuhan dalam bentuk Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya akan memampukan kita untuk hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. Dikatakan berakar dan berdasar dalam kasih. Kasih yang di sini dikatakan kasih, bahasa Yunaninya adalah agape. Saudara tahu kasih itu ada 3 macam, saudaraku. Ada 4 ya. Di dalam Yunani, di Alkitab disebut ada 2 macam, kasih agape dan kasih philea ya. Agape adalah kasih ilahi, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang dinyatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan begitu besar Dia mengasihi saudara dan saya, dunia. Nah, dikatakan kasih adalah kasih agape, kasih yang tidak fokus kepada saudara dan saya, tapi kasih yang fokus kepada Tuhan, kasih yang tidak minta balasan dari saudara dan saya. Kasih yang dinyatakan melalui kematian daripada Tuhan Yesus supaya barang siapa yang percaya, kita semua beroleh keselamatan. Dan kasih yang kedua adalah kasih philea ya, philea atau phileo, itu kasih persaudaraan seperti saya dengan saudara seiman. Kita adalah kasih yang antara sesama manusia. Itu adalah kasih phileo. Dan yang ketiga dikatakan ada kasih eros, kasih antara suami istri, orang yang berlainan jenis, kasih secara fisik ya. Dan storge, kasih karena keluarga. Jadi kelahiran anak, kakak, adik maupun orang tua, itu adalah kasih storge. Di Alkitab disebut ada kasih daripada agape dan kasih daripada philia. Kita lihat di Yohanes 21 ayat 15-16, ketika Yesus telah bangkit dari kematiannya dan Dia bersama-sama menemani para muridnya selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Dia mengatakan, ketemu dengan Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali. Dia ketemu dengan Petrus. Di Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Nah, kan kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, kelihatannya kan ya enggak apa-apa gitu loh. Ya seperti itu. Tapi kalau kita baca dalam bahasa aslinya, kata-kata kasih yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus, pertama Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu menggunakan kata-kata agapao. Agape adalah kata benda, agapao kata kerja, ya. Jadi mengasihi secara agape. Apakah Petrus mengasihi Tuhan secara agape? Tapi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, tapi dengan mengasihi secara philea. Jadi Petrus tidak bisa mengasihi Tuhan secara agape, Petrus mengasihi Tuhan secara saudara. Seperti saudara dan saya. Itu yang pertama. Dan kedua, Tuhan mengulang. Kata Yesus,
pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan kata-kata di sini, kasih di sini juga menggunakan kata-kata kasih agapau atau kasih agape, ya. Dan Simon Petrus menjawab lagi, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tapi dia tetap menggunakan philea. Karena dia tahu dia tidak mampu mengasihi Tuhan secara agape. Itu yang dikatakan Petrus. Tapi Yesus tetap mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Dan untuk ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata-kata mengasihi di sini ketiga kalinya pakai kata-kata philea atau phileo. Jadi apakah Petrus mengasihi Tuhan secara phileo? Dan Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi, phileo engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Dan Petrus menangis, saudaraku. Karena apa? Karena kita manusia, kita tidak mampu secara pribadi untuk mengasihi Tuhan secara agape. Atau untuk mengasihi siapapun secara agape. Karena apa? Karena Roh Kudus belum dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya. Karena hanya dengan urapan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus itulah yang sanggup untuk membuat kita berakar dan berdasar dan mengasihi orang atau mengasihi Tuhan secara agape. Tanpa Roh Kudus, tanpa meterai Roh Kudus, tanpa kasih yang Tuhan berikan melalui urapan meterai itu, maka kita tidak ada satupun yang mampu. Seperti Petrus katakan, 3 kali dia ngomong tidak mampu. Dan itulah manusia, saudara. Itulah manusia. Jadi saudara dan saya perlu untuk mengenal siapa kasih itu. Kasih itu sudah ada di dalam kita, saudara. Kasih itu sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa dan mengenali kasih dan hidup dengan dasar kasih, saudara. Bukan dengan dasar kebenaran. Banyak dari kita ketika kita fokus pada diri sendiri, kita masuk ke dalam satu perdebatan dengan orang lain, kita masuk dalam satu perseteruan, kita masuk dalam satu pembicaraan, kita fokus kepada diri kita sendiri, kita menganggap orang lain salah, kita yang benar. Padahal tidak ada satupun dari saudara dan saya sebagai manusia, kita layak untuk mengatakan, aku benar di hadapan Allah. Tidak, saudaraku. Tapi aku dibenarkan oleh darah Yesus di hadapan Allah. Itu yang benar. Jadi janganlah kita fokus kepada diri kita sendiri. Janganlah kita fokus kepada benar atau salah. Tapi Tuhan minta 2021 kita belajar fokus, berakar, dan berdasar di dalam kasih. Kita belajar mengenali Yesus. Kita belajar untuk berdoa dan melalui iman kita, iman yang timbul dari pendengaran firman, kita mengenal Yesus, mengenal kasih itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menjadi seperti Rasul Paulus. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi situasi masa depan yang tidak menentu, dia mungkin dengar-dengar tahu bahwa dia akan dipancung pada waktu itu. Tapi dia tidak yakin. Tapi dia jelas sudah bertahun-tahun tidak dilepaskan, saudaraku. Dalam kondisi terpenjara. Dalam kondisi tidak bebas. Dalam kondisi tidak enak. Kita 2020 melewati dengan pandemi. Mungkin mulai kalau di Indonesia mulai bulan 3 sudah terasa dampaknya. Sudah lockdown, PSBB. Sampai dengan hari ini kita belum melihat kapan kita bisa kembali seperti normal. 2021 kita tidak tahu. Vaksin sudah keluar tapi secara kenyataan belum dijalankan secara penuh. Kita tidak tahu efektivitasnya, tapi yang kita tahu Tuhan pesan supaya saudara dan saya hidup kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Oleh karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, yang menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya, membuat iman kita bertumbuh, mengenal Yesus, dan kita bisa untuk hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. 2021 Tuhan tidak berjanji
akan sangat menyenangkan. Tapi Tuhan janji penyertaannya kepada saudara dan saya akan Immanuel selama-lamanya. Dan melalui penyertaannya, saudara dan saya akan bertumbuh di dalam iman, akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Happy New Year. Semoga penyertaan Tuhan makin membuat saudara diberkati. Hidup menjadi berkat untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 2020. Di mana kami boleh melewati semua ini Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa masih ada pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan yang diberikan oleh karena iman yang Kau meteraikan melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan disitulah maka Engkau akan membuat kami hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. Untuk melewati tahun 2021. Di mana kami masih melihat banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya ketika meterai Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu akan membuat kami melewati semua itu. Bahkan lebih daripada itu, Engkau akan membuat kami lebih-lebih lagi menjadi pemenang dalam kehidupan Tuhan. Melakukan kehendak-Mu, diberkati untuk menjadi berkat. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan itu sudah ada di dalam hidup kami. Sudah Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.